Oke, halo guys. Jadi pada video sebelumnya saya membahas tentang bagaimana cara bisa mendapatkan uang cepat dari internet tanpa skill. Tapi kalau tanpa skill artinya apa? Resikonya juga sangat besar. Dan sekali lagi ya, saya dalam video sebelumnya tidak menyarankan, tidak menawarkan, apalagi mengajak, mempromosikan Anda untuk melakukan apa yang saya share, informasinya yang saya share di video sebelumnya. Karena ya sepemahaman saya itu adalah satu, apa namanya, kalau kita tidak menggunakan skill, artinya kita sangat rentan untuk bisa mendapatkan kerugian, itu yang pertama. Kedua, secara hukum di Indonesia itu juga tidak apa namanya tidak diregulate, artinya ya bisa dibilang ranahnya masuk ilegal. Tapi itu ada. Saya hanya memberitahukan bahwa hal-hal tersebut ada. Nah, di video kali ini, di video yang sekarang ini, saya minta Anda untuk menonton sampai habis. Kenapa? Karena saya akan share bagaimana caranya bisa mendapatkan uang cepat dari internet, tapi uangnya cepat. I guarantee, uangnya cepat, saya jamin. Tapi yang lama adalah persiapan yang harus Anda lakukan. Persiapan yang harus Anda lakukan. Jadi ibaratnya kalau untuk eksekusinya cepat, tapi sebelum mengeksekusi ada PR yang harus dilakukan. Jadi kalau misalnya Anda dalam kondisi, wah sekarang lagi sekarang lagi dikejar-kejar penagih utang dan harus bayar 3 hari lagi dan masih kosong banget, nggak ngerti apa-apa, bener-bener blank, ya saya sarankan mendingan cari uang cepat yang bener-bener instan dulu deh, ya supaya ada napasnya gitu ya, supaya paling enggak biarpun sifatnya nanti gali lubang tutup lubang, tapi paling enggak ada napas untuk berpikir selama 2, 3, 4, 5 bulan ke depan. Dan waktu ini bisa dimanfaatkan untuk melakukan apa yang saya akan share di video kali ini, karena ini termasuk uang cepat yang saya juga sudah lakukan, yang sekarang saya akan share ya, yang saya sudah lakukan, dan ini bisa. Tapi memang sekali lagi ada PR-nya dulu. Nah, saya akan jelasin. Jadi gini, kalau kita bicara mau dapat uang dari internet, kita harus tahu pengguna internet itu sangat banyak sekali. Kalau Anda menggunakan sosial media, itu sekarang pengguna sosial media di Indonesia itu banyak sekali. Dan pengguna sosial media itu adalah biasanya ya di Indonesia, apalagi di Indonesia yang kita tahu penduduknya cukup konsumtif. Itu artinya kalau kita mempromosikan sesuatu dengan cara yang benar, maka untuk bisa mendapatkan pelanggan itu sebetulnya relatif lebih mudah daripada kalau kita melakukan hal yang sama di negara-negara seperti di Eropa, di Singapura atau di Jepang, yang mana mereka lebih lebih rendah tingkat konsumtifnya daripada di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan dengan mengetahui informasi tersebut? Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana kita bisa take advantage, bisa memanfaatkan besarnya jumlah pengguna internet dan sosial media di Indonesia. Sekarang gini, Anda punya Instagram. Yang harus Anda lakukan dengan sosial media adalah Anda harus bayangkan itu adalah sebuah kolam. Sosial media Anda itu adalah sebuah kolam yang harus Anda isi ikan, dan kemudian ikannya Anda bikin lapar sehingga ketika Anda lempar umpan itu langsung dimakan oleh ikannya. Jadi kalau Anda mau mancing, langsung dapat cepat sekali. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, ini makanya yang saya bilang di awal, PR-nya harus dilakukan. Anda punya sosial media, Anda punya platform untuk mempresentasikan diri Anda. Manfaatkan, bangun Anda punya personal branding supaya Anda terlihat sebagai seorang expert di bidang yang Anda inginkan. Contoh, Anda misalnya sekarang adalah seorang instruktur fitness misalnya ya. Ini contoh yang lumayan suka saya gunakan. Anda seorang instruktur fitness, ya otomatis Anda suka ini kan, bodybuilding kan, suka nge-gym, suka berolahraga, Anda memperhatikan betul tingkat kebugaran Anda, bentuk badan Anda, kadar lemak Anda. Nah, sekarang Anda lihat sosial media Anda. Cek sosmednya, cek Instagramnya, Facebook, Twitter, TikTok, atau semua sosmed. Cek deh. Apakah postingan-postingan yang Anda bikin itu benar-benar merepresentasikan
siapa Anda sebagai sebuah brand sebetulnya. Kalau Anda adalah seorang bodybuilder, Anda seorang gym enthusiast, sebagai seorang fitness mania, mulai sekarang coba didisiplinkan, postingan semuanya adalah tentang olahraga. Bener-bener Anda sharing, berbagi informasi bagaimana caranya bentuk otot, gimana caranya menurunkan kadar lemak, gimana caranya gedein bicep, gedein tricep, gedein quadricep, hamstring dan segala macamnya. Gimana caranya bisa meningkatkan hipertrofi atau meningkatkan beban yang bisa kita angkat setiap kali latihan. Fokus ke sana. Kenapa? Karena ketika Anda fokus membangun personal branding sebagai seorang pelatih fitness, sebagai seorang trainer, sebagai seorang gym enthusiast, maka yang terjadi adalah Anda akan menarik lebih banyak follower orang-orang yang suka dengan dunia gym dan orang-orang yang ingin membentuk badannya. Ketika Anda sudah membangun personal branding seperti ini, maka yang terjadi adalah follower Anda itu akan didominasi oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan dan memiliki demand untuk membentuk badannya, menurunkan kadar lemaknya, gedein ototnya, pokoknya seperti itu deh. Itu isi follower Anda. Bayangin kalau misalnya Anda punya 1000-2000 follower, di mana 90%-nya itu adalah orang-orang dengan keinginan, kebutuhan, dan desire, hasrat untuk membentuk badannya. 10%-nya lagi siapa? Ya teman-teman Anda, keluarga, kolega mungkin seperti itu. Tapi sisanya benar-benar orang yang ingin bentuk badannya dan mereka benar-benar ingin belajar dari Anda. Dan satu hari Anda buat sebuah postingan, entah di story Instagram, entah di video di TikTok, entah di feed Instagram, entah di YouTube atau dimanapun deh, di Facebook misalnya, dan Anda mengatakan ini program latihan saya dan saya mengkonsumsi kreatin misalnya gitu. Saya mengkonsumsi kreatin ini. Kalau Anda ingin beli, silakan klik linknya. Sekarang saya udah mengkonsumsi ini dan saya bisa meningkatkan massa otot sekian persen dalam waktu sekian lama. Sekarang bayangkan, orang yang follow Anda, orang yang ingin memiliki badan seperti Anda, dan Anda lihat mempromosikan satu barang untuk membantu meningkatkan, mempercepat pembentukan ototnya, apa yang akan terjadi? Orang-orang akan mulai beli dari sana. Meskipun itu bukan barang Anda ya, itu barang orang lain, tapi Anda menjadi promotornya, menjadi resellernya, menjadi affiliate marketingnya. Karena orang akan membeli dari Anda, membeli lewat Anda, karena Andalah yang dilihat. Uang cepat nggak? Yes, ini adalah uang yang sangat cepat sekali. Bayangin, story Instagram itu akan bertahan selama 24 jam. Ketika Anda sudah mulai membangun kolam, Anda isi ikan, yaitu followers Anda, dan Anda terus berikan konten-konten yang membuat mereka kayak, gila, ini orang keren banget, saya pengen belajar dari dia, saya pengen meniru Anda gitu ya maksudnya ya. Itu artinya mereka udah lapar nih, mereka menunggu. Gimana caranya supaya saya bisa tiru dia, supaya bisa tiru Anda maksudnya. Gimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Dia pakai produk apa sih? Dia makannya apa sih? Dia dumbbellnya mereknya apa sih? Dia baju gymnya apa sih? Ketika seseorang itu melihat seorang expert, maka si expert tuh ngomong apa biasanya tuh akan didengerin, akan dipercaya dan akan diikutin. Nah, ini yang paling penting, akan diikutin. Makanya Anda harus punya persiapan. PR-nya dikerjain dulu nih. PR-nya apa? Bangun personal branding. Lihat sosmed Anda, postingannya apa. Kalau postingannya adalah foto makanan, foto lagi jalan-jalan yang tidak berhubungan dengan personal branding, mulai sekarang diganti supaya Anda terlihat sebagai seorang expert. Lalu kemudian apa yang Anda promosikan, apa yang Anda rekomendasikan, orang-orang akan mengikuti. Anda sebagai seorang affiliate marketing, Anda sebagai seorang reseller, sebagai seorang distributor mungkin atau agen, bisa mendapatkan income dari sana, dan ini adalah uang yang cepat. Kenapa? Karena ini ibaratnya Anda memancing ikan di kolam ikan yang ikannya banyak dan ikannya pada lapar. This is how you make fast, quick money dengan skill dan dengan persiapan di internet. So, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat,
di bawah di description video ini ada sebuah ebook yang saya udah tulis untuk Anda bagaimana caranya dari gaji UMR bisa menuju bebas finansial. Anda bisa klik linknya, download ebooknya, dan nanti Anda bisa belajar for free gimana caranya dari gaji UMR menuju bebas finansial. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.